Selamat datang di Cerita Bersuara, sebuah ruang di mana kata-kata tak hanya dibaca, tetapi dihidupkan melalui suara. Setiap kisah yang hadir bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan perjalanan batin, makna, dan pesan yang layak untuk direnungkan. Mari kita mulai. Inilah Cerita Bersuara. Sosok di balik pintu karya, Fatir Fakhrozi. Angin dingin berhembus kencang di desa terpencil di tepi hutan. Sebuah rumah besar yang sudah tua berdiri di tengah desa, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang menjulang, seakan menjaga bangunan itu dari segala yang datang dari luar. Rumah itu dulunya milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Arman, yang meninggal secara misterius 10 tahun lalu. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong dan ditinggalkan. Namun banyak orang percaya bahwa arwahnya masih berkeliaran di dalam. Malam itu, Maya dan suaminya Budi memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut. Mereka baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Kehidupan kota yang serba cepat dan penuh tekanan membuat mereka mencari ketenangan di desa. Rumah peninggalan Pak Arman adalah satu-satunya properti yang terjangkau, meskipun banyak rumor mengerikan tentang tempat itu. "Apa kamu yakin kita harus tinggal di sini?" tanya Maya ragu. Budi tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Kita butuh tempat tinggal dan ini satu-satunya yang kita mampu. Lagi pula, itu semua cuma cerita takhayul." Maya mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi rasa cemas. Rumah itu besar, dengan ruang tamu yang luas dan koridor panjang yang tampak sepi. Langit-langitnya tinggi, dan jendela-jendela besar memberikan pemandangan hutan di sekelilingnya. Namun ada sesuatu yang terasa aneh di dalam rumah itu. Seolah udara di dalamnya lebih dingin dari luar. Setelah beres-beres sepanjang hari, mereka akhirnya beristirahat di kamar tidur utama di lantai 2. Malam mulai larut, suara angin berdesir di luar rumah menambah suasana mencekam. Maya terjaga di tempat tidur, matanya terpaku pada langit-langit. Perasaan tidak nyaman terus menghantuinya sejak mereka tiba. Tiba-tiba, Maya mendengar suara langkah kaki dari lantai bawah. Langkah itu pelan, berat, dan berirama. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengira suaminya mungkin bangun untuk minum. Tapi ketika ia menoleh, Budi masih tertidur di sampingnya. Napasnya teratur. "Budi dengar itu?" bisik Maya, mengguncang bahu suaminya. Budi terbangun dengan enggan, mengerang pelan. "Ada apa?" "Ada suara di bawah," kata Maya, suaranya gemetar. "Aku dengar langkah kaki." Budi menghela napas dan bangkit dari tempat tidur. "Mungkin cuma rumah ini yang tua, kayunya berderit. Aku akan cek." Maya menatap Budi saat ia turun ke lantai bawah. Suasana terasa begitu mencekam sehingga setiap suara kecil terdengar begitu jelas. Maya menunggu dengan cemas, mencoba mendengarkan apa yang terjadi di bawah. Setelah beberapa menit, Budi kembali. "Tidak ada apa-apa, mungkin cuma suara angin. Rumah ini memang sudah tua, jadi wajar kalau terdengar suara-suara aneh." Maya mencoba untuk tenang dan kembali tidur. Tapi perasaan aneh itu tidak pernah pergi. Sepanjang malam ia merasa ada yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Keesokan harinya, Maya bangun lebih awal dan berjalan mengelilingi rumah, mencoba mengenalinya lebih baik. Saat ia berjalan di koridor panjang di lantai 2, perhatiannya tertuju pada sebuah pintu di ujung koridor. Pintu itu terbuat dari kayu tebal, tampak lebih tua dari pintu-pintu lainnya, dan sedikit berkarat di bagian gagangnya. "Aneh," pikir Maya. Kemarin ia tidak ingat melihat pintu itu, seolah pintu itu muncul entah dari mana. Dengan rasa penasaran, Maya mendekati pintu itu dan mencoba memutar gagangnya. Terkunci. Ia mencoba lebih keras, tapi pintu itu tidak bergeming. Sebuah dorongan aneh dalam dirinya mengatakan bahwa ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Malamnya ketika Budi sudah tidur, Maya terjaga lagi. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Kali ini, langkah itu tidak berasal dari bawah, tapi dari koridor di luar kamar mereka. Jantung Maya berdegup kencang. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Koridor tampak kosong, namun langkah itu terdengar begitu nyata. Langkah itu menuju ke pintu tua di ujung koridor. Maya berjalan pelan, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayapi tubuhnya.
Saat ia mendekati pintu, langkah kaki itu berhenti. Dengan tangan gemetar, Maya kembali mencoba memutar gagang pintu itu. Kali ini, pintu terbuka sedikit, berderit pelan. Di balik pintu itu terlihat ruangan gelap yang tampaknya belum pernah dimasuki selama bertahun-tahun. Bau apek menyengat hidungnya, dan hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Maya tidak ingin masuk, tapi sesuatu di dalam ruangan itu seakan memanggilnya. Dalam cahaya remang-remang, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah meja tua dengan cermin besar yang retak berdiri di sana. Di atas meja itu ada sebuah buku tua yang terbuka seolah menunggu seseorang untuk membacanya. Dengan hati-hati, Maya melangkah masuk. Saat ia mendekati meja itu, bayangan hitam muncul dari cermin yang retak. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi wajahnya kabur, tidak jelas. Maya mundur ketakutan, namun cermin itu seakan menariknya. "Apa ini?" bisik Maya. Tiba-tiba bayangan di cermin itu bergerak dan dari retakan cermin sebuah tangan keluar, mencoba meraih Maya. Tangan itu kurus, pucat, dan penuh luka. Maya menjerit dan berlari keluar dari ruangan itu, membanting pintu di belakangnya. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa ada sesuatu yang jahat di dalam rumah itu, sesuatu yang telah terbangun. Keesokan harinya, Maya mencoba menceritakan semuanya pada Budi. Tapi Budi hanya tertawa kecil, menganggapnya terlalu berlebihan. Maya memutuskan untuk pergi ke rumah Pak RT dan berharap ia bisa mendapatkan jawaban atas apa yang dialaminya. "Pak RT, apa Anda tahu sesuatu tentang rumah yang kami tempati sekarang?" tanya Maya. Wajah Pak RT berubah serius. "Rumah itu, sebaiknya kalian tidak tinggal di sana terlalu lama." "Apa maksud Bapak?" Maya merasa semakin penasaran. Pak Arman, pemilik rumah sebelumnya, meninggal secara misterius. Banyak orang bilang dia terlibat dalam sesuatu yang gelap. Setelah dia meninggal, beberapa orang yang tinggal di sana juga mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki, bayangan di cermin, dan pintu yang tidak seharusnya terbuka, kata Pak RT dengan suara rendah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya diusik. Maya pulang dengan perasaan semakin gelisah. Malam itu suara langkah kaki kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya di koridor, tapi di seluruh rumah. Seolah-olah ada lebih dari satu sosok yang berjalan di dalam rumah itu. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Namun sebelum mereka sempat pergi, pintu tua di ujung koridor terbuka sendiri, memperlihatkan sosok menyeramkan yang selama ini bersembunyi di baliknya. Terima kasih telah mendengarkan cerita bersuara hari ini. Semoga kisah ini memberi makna dan manfaat. Nantikan cerita berikutnya dan sampai bertemu kembali.